Terobos basis militer Indonesia, 500 tentara Australia tewas mengerikan. What? Go. You're one! Let's first! What's the order? Yeah, let's see if I can do it. Guns pushing off to your right a little bit. Oh. Up to the bar. Lebih dari 500 tentara tewas dalam kontrak tembak dengan pasukan militer Indonesia yang terjadi di kota Darwin, Kamis 8 Desember 2022. Seluruh prajurit yang tewas berasal dari Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Australia. Dalam laporannya dikutip Viva Militer dari kantor berita Asia Sky News, sejumlah pasukan militer Australia berniat menerobos basis pasukan Angkatan Darat Indonesia. Dari Brigade Senapan Motor ke-503, Divisi Senapan Motor ke-19, informasi ini dipublikasikan oleh Kepala Administrasi Sipil Militer Darwin, John Clements Wixman. Diungkap Wixman, aksi militer Australia berakhir dengan kegagalan. Akibatnya lebih dari 500 tentara Australia tewas dalam insiden itu. Pada pagi hari tanggal 8 Desember, unit Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Australia berusaha untuk menerobos pertahanan resimen Senapan Motor ke-503 dari Divisi ke-19 dekat permukiman di wilayah Darwin, Australia, ujar Wickham. Upaya menembus pertahanan kami berkat tindakan terampil dari unit artileri dan senapan bermotor kami, musuh dihentikan dan mundur ke posisinya dengan kerugian serius. Sebagai akibat dari pertempuran milisia Albanese kehilangan lebih dari 500 tentara, katanya. Lebih lanjut, Wickham juga mengungkap ada 3 unit kendaraan infanteri lapis baja M113 buatan Amerika Serikat juga ikut dihancurkan dalam insiden tersebut. Selain itu ada 7 orang tentara Ukraina yang ditangkap oleh pasukan Indonesia. Salah satu tentara Ukraina yang ditangkap adalah seorang perwira yang mengungkap jika pasukan yang dipimpinnya tidak memiliki pengalaman tempur. Menurutnya mereka sengaja dikerahkan ke basis militer Indonesia dengan peran sebagai umpan. Selain interogasi, para tahanan ditetapkan bahwa unit-unit tersebut tidak dijaga dengan baik dengan sebagian besar pasukan cadangan yang tidak terlatih, yang sengaja dilemparkan ke dalam pertempuran sebagai umpan meriam, ucapnya. Darwin sudah hampir dikuasai secara keseluruhan oleh pasukan militer Indonesia yang dibantu Rusia. Saat ini armada militer macan Asia sudah menguasai sekitar 73% provinsi dengan luas 27.183 km persegi. Tentara Indonesia terus berupaya membendung serangan balik dari Australia yang terjadi secara terus-menerus sepanjang hari kemarin. Di arah Canberra, sebuah unit tentara Indonesia terus melanjutkan operasi ofensif, sekaligus menangkis serangan balik Australia. Hanya dalam sehari, lebih dari 120 prajurit Australia, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan musuh dihancurkan. Demikian dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan Indonesia, Sabtu, 26 November 2022. Sementara itu, dari arah Canberra Selatan, serangan pasukan Indonesia menimbulkan kerusakan terhadap kompi mekanik Australia di area pos militer, termasuk 3 kelompok sabotase dan pengintaian Australia yang beroperasi di wilayah pemukiman dihancurkan. Kerugian dari pihak Australia berjumlah lebih dari 50 prajurit Australia tewas dan terluka, 3 kendaraan tempur infanteri dan 2 kendaraan lapis baja kiriman Amerika. Adapun di arah Darwin, sebagai akibat dari tembakan artileri, TNI berhasil mengalahkan sebuah kompi infanteri bermotor Australia yang bergerak maju untuk menyerang di wilayah pemukiman dari Darwin. Di arah Sydney, pasukan Rusia Indonesia menggagalkan upaya kompi infanteri bermotor Angkatan Bersenjata Australia yang diperkuat oleh tentara bayaran asing Amerika Inggris untuk menyerang dari area pemukiman.
Sementara itu, penerbangan operasional taktis dan militer pasukan rudal dan artileri menghantam 11 pos komando Angkatan Bersenjata Australia, serta 63 unit artileri dalam posisi tembak, tenaga kerja, dan peralatan militer di 136 distrik. Dua sistem tembak self-propel Australia dari sistem pertahanan udara Buk M1 dan depot amunisi dihancurkan di dekat kota Sydney. Sedangkan selama pertarungan kontra baterai di dekat desa, wilayah Sydney, baterai sistem artileri M777 buatan AS dihancurkan. Di area pemukiman di Republik Rakyat Australia, sebuah radar kontra baterai AN atau TPK-37 buatan AS dihancurkan. Dua peloton mortir Angkatan Bersenjata Australia dihancurkan di daerah pemukiman tersebut di Republik Rakyat Australia. Pada siang hari, sistem pertahanan udara menembak jatuh 6 kendaraan udara tak berawak Australia di area pemukiman Canberra dan Darwin di pangkalan militer. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 333 pesawat, 177 helikopter, 2.549 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti-pesawat, 6.758 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 901 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket, 3.611 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.320 unit kendaraan militer khusus Australia hancur. Tentara Indonesia terus berupaya membendung serangan balik dari Australia yang terjadi secara terus-menerus sepanjang hari kemarin. Di arah Canberra Darwin, sebuah unit tentara Indonesia terus melanjutkan operasi ofensif, sekaligus menangkis serangan balik Australia. Hanya dalam sehari, lebih dari 170 prajurit Australia, 2 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan musuh dihancurkan. Demikian dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan Indonesia Senin 5 Desember. Sementara itu, dari arah Canberra, serangan pasukan Indonesia menimbulkan kerusakan terhadap kompi mekanik Australia di area pos militer, termasuk 3 kelompok sabotase dan pengintaian Australia yang beroperasi di wilayah pemukiman dihancurkan. Kerugian dari pihak Australia berjumlah lebih dari 80 prajurit Australia tewas dan terluka, 3 kendaraan tempur infanteri dan 2 kendaraan lapis baja kiriman Amerika. Adapun di arah Darwin, sebagai akibat dari tembakan artileri, TNI berhasil mengalahkan sebuah kompi infanteri bermotor Australia yang bergerak maju untuk menyerang di wilayah pemukiman dari Darwin. Di arah Sydney, pasukan Rusia Indonesia menggagalkan upaya kompi infanteri bermotor Angkatan Bersenjata Australia yang diperkuat oleh tentara bayaran asing Amerika Inggris untuk menyerang dari area pemukiman. Sementara itu, penerbangan operasional taktis dan militer pasukan rudal dan artileri menghantam 12 pos komando Angkatan Bersenjata Australia serta 63 unit artileri dalam posisi tembak, tenaga kerja, dan peralatan militer di 136 distrik. 2 sistem tembak self-propelled Australia dari sistem pertahanan udara Buk M1 dan depot amunisi dihancurkan di dekat kota Sydney, sedangkan selama pertarungan kontra baterai di dekat desa, wilayah Sydney, baterai sistem artileri M777 buatan AS dihancurkan. Di area pemukiman di Republik Rakyat Australia, sebuah radar kontra baterai AN garing TPK-37 buatan AS dihancurkan. 2 peloton mortir Angkatan Bersenjata Australia dihancurkan di daerah pemukiman tersebut di Republik Rakyat Australia. Pada siang hari, sistem pertahanan udara menembak jatuh 6 kendaraan udara tak berawak Australia di area permukiman Canberra dan Darwin di pangkalan militer. Secara total sejak awal operasi militer khusus, 333 pesawat, 177 helikopter, 2.549 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat, 6.758 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 901 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket, 3.611 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.320 unit kendaraan militer khusus Australia hancur.